Dalam seni pedalangan, Semar ialah tokoh sentral Punokawan. Ia disanggitkan sebagai dewa yang mengejawantah di Marcapada, yang bertanggung jawab memomong kesatria. Semar dalam mengemban tugasnya ditemani 3 putranya, Gareng, Petro, dan Bagong. Ada sejumlah versi yang menceritakan asal-usul Semar. Di antaranya, Semar disebut sebagai putra Sang Hyang Tunggal yang tinggal di Kahyangan Alang-Alang Kumitir. Semar lahir dari sebutir telur. Menurut kisahnya, suatu ketika Sang Hyang Tunggal memuja sebuah telur ajaib yang memancarkan sinar menyilaukan. Gaibnya telur itu lalu pecah menjadi 3 bagian, yang kemudian masing-masing menjelma anak, yang dari kulit luar dinamai Antaga, dari putih telur atau albumen diberi nama Ismaya, dan yang dari kuning telur diberi nama Manikmaya. Ketika dewasa, Manikmaya menjadi raja di Kahyangan Jonggring Saloka, sedangkan Antaga dan Ismaya diperintahkan turun ke bumi. Antaga mendampingi kelompok kiri atau jahat dengan nama Togok. Ismaya sebagai pamong golongan kanan atau para kesatria dengan nama Semar. Pada awalnya, Semar mengabdi kepada Resi Manumanasa, leluhur Pandawa. Namun dalam pakeliran, Semar banyak diceritakan menjadi pamomongnya Pandawa di negara Amarta. Sebagai pamong, Semar berjasa besar membentuk karakter parandaranya, Pandawa, hingga anak dan cucu-cucunya. Banyak kendala dan lika-liku yang dihadapi, namun Semar tidak pernah mundur dari misi utamanya, membentuk para ksatria berkarakter luhur dan mulia. Semar menyertai Pandawa adalah Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Hidup laralapa atau prihatin sejak terusir dari istana Astina. Rumah mereka sekaligus tempat lahir yang merupakan warisan bapaknya atau Pandu Dewanata dirampas Kurawa, saudara sepupu mereka sendiri. Pandawa menjadi hidup berpindah-pindah dari hutan satu ke hutan yang lain. Ketika mengarungi hidup yang penuh kepahitan itu, Semar senantiasa memberikan pencerahan. Ia membimbing dan menuntun Pandawa, cucu Begawan Abiyasa, untuk selalu teguh di jalan keutamaan. Puncaknya, Semar ikut mengantarkan Pandawa mendirikan istana yang dinamakan Indraprastha atau Amarta. Tempat tinggal yang kemudian berkembang menjadi negara makmur itu berdiri di atas lahan bernama Wonomarta, yang sebelumnya berupa hutan belantara. Ketika Pandawa hidup mapan dan berada di istana serta memegang tampuk pemerintahan negara, Semar memilih tinggal di Klampis Ireng, dusun terpencil jauh dari kota. Dari rumahnya nan sederhana, Semar meneropong jalannya pemerintahan Pandawa. Ia tak segan-segan menginterupsi dan meluruskan momongannya ketika melenceng. Pada suatu masa, Amarta sedang dilanda paceklik dan pagebluk multidimensi. Selain mahalnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, rakyat banyak yang menderita sakit dan tidak mampu berobat. Kriminalitas dan kejahatan pun subur terjadi di mana-mana. Pada bagian lain, para elit melenggang dengan nafsu serakah mereka sendiri-sendiri, berebut kekuasaan dan memperkaya diri dengan cara-cara rekayasa. Mereka memuaskan diri dengan hidup berfoya-foya. Sebagai pemimpin, Puntadewa memohon pertolongan Sang Hyang Manon. Siang malam ia bermunajat di sanggar pemujaan, mengiba petunjuk dari Sang Maha Adil untuk pulihnya Amarta yang tentram, adil, dan makmur. Puntadewa mendapat bisikan gaib bahwa yang bisa mengembalikan ketentraman Amarta ialah Semar. Ketika itu Puntadewa langsung tercenung. Ia baru sadar dan menyesali bahwa memang sudah sekian lama Pandawa melupakan Semar. Ia lalu mengutus Nayaka Praja mengundang Semar agar datang ke istana Amarta. Singkat cerita, sampailah Semar di istana Amarta. Ketika anaknya tidak mengikuti masuk ke Sitinggil, mereka memilih istirahat di bawah pohon beringin yang tumbuh rindang di tengah alun-alun. Semar duduk bersila di depan sang raja dan menghaturkan salam taklim. Tidak lupa, Semar juga menyampaikan salam kepada semua yang hadir dalam kesempatan tersebut, termasuk Prabu Kresna, kakak sepupu Pandawa yang juga Raja Dwarawati. Lalu ia memohon dawuh atau sabda raja. Puntadewa meminta maaf kepada Semar karena sudah sekian lama Pandawa melupakannya. Ia meminta saran Semar untuk memulihkan Amarta yang sedang dilanda bebendu atau kutukan. Amarta diambang kehancuran. Semar mesem sambil manggut-manggut. Sesaat kemudian Semar mengatakan bahwa sesungguhnya dirinya sudah lama merasakan keprihatinan yang mendalam atas rusaknya bangsa dan negara Amarta. Menurut Semar, Amarta yang serba kacau itu karena Pandawa sedang kehilangan jimat Kalimo Sodo.
Maksudnya, semua pemimpin tidak amanah, lupa daratan, elit asik dengan kehidupannya sendiri, tidak ada keteladanan bagi rakyat. Untuk memilihkannya, semua harus bersama-sama menemukan kalimosodo, kembali ke fitrahnya. Lalu, apa hikmah dari cerita ini? Hikmah dari kisah ini ialah Semar menjadi representasi rakyat yang melakukan mekanisme kontrol kepada Pandawa yang dalam pemerintahannya melenceng. Pandawa lupa bahwa tujuan membangun negara itu membawa rakyat hidup adil dan makmur, sejahtera, ayem, dan tentrem. Secara etimologi, Semar berarti penuntun makna kehidupan. Semar juga bernama Badronaya. Badro arti kata bebadra atau artinya membangun. Sedangkan Naya dari kata Nayaka yang artinya utusan. Arti bebas Badronoyo ialah utusan maha kuasa yang membangun manusia mencapai kesejahteraan. Konteks dengan situasi kebangsaan saat ini, meski secara resmi di parlemen tidak ada kekuatan signifikan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, bukan berarti tidak ada check and balance. Rakyat bisa menjadi oposisi seperti Sang Badranaya.